Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita semua. Kita diberi kenikmatan sehat oleh Allah semua, mudah-mudahan demikian. Dan sedikit waktu rasa-rasanya ini pertemuan kita terakhir, sehingga saya akan memanfaatkan dengan baik. Demikian pun adik-adik, mudah-mudahan bisa menerima dan memahami dengan baik juga. Semoga saja Allah senantiasa memberikan keberkahan, kerahmatan, dan karunia kepada kehidupan kita sekarang dan seterusnya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk di materi terakhir, yaitu mengenai cost of capital atau capital cost atau biaya modal, adik-adik. Ya. Kalau ada usulan, silakan nanti. Kalau tidak ada rencana saya mau memberikan UAS nanti adalah materi mengenai seperti yang kelihatannya pernah saya sampaikan, investasi dalam aktiva tetap dan biaya modal yang kali ini kita mau pelajari. Mudah-mudahan adik dengan dua materi itu bisa belajar dengan baik sehingga nanti bisa menyelesaikan pada saatnya ya soal UAS dengan baik juga. Amin. Bisa diterima dengan baik adik-adik suara saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah bangun semua ya. Mudah-mudahan. Kita kan berkewajiban sholat subuh, kemudian melakukan aktivitas ya macam-macam ya. Dan saat yang sedikit ini saya ingin manfaatkan untuk ketemu dengan kalian. Adik-adik, modal oleh perusahaan itu kan memang sangat penting, sangat vital. Jadi tidak ada modal, mungkin usaha tidak akan pernah bisa jalan. Dan selama ini kita pelajari modal terus ceritanya. Mudah-mudahan nggak bosan belajar manajemen keuangan. Jadi modal usaha itu bisa berasal dari dalam perusahaan, bisa berasal dari luar. Dari pemilik usaha dan perusahaan sendiri. Kalau yang dari dalam perusahaan internal, itu ada laba ditahan. Kalau laba ditahan itu kan pengertiannya mesti perusahaan sudah jalan, sehingga ada laba yang disisihkan. Laba dicadangkan untuk ekspansi barangkali demikian, atau dicadangkan untuk keperluan lain. Tapi yang jelas laba yang disisihkan itu bisa digunakan untuk pembiayaan juga. Jadi dia juga sumber modal oleh perusahaan demikian. Dan juga sumber modal itu bisa dari pemilik, pemegang saham. Jadi ada saham, itu dengan saham itu dia punya kewenangan untuk membuat, mengatur ya, kebijakan dan bahkan menjalankan lah begitu ya perusahaan. Kalau memang tidak ada manajemen di sana. Kemudian ada modal yang dari kreditur. Jadi selama ini kita istilahkan modal asing. Modal asing itu modal pinjaman, modal yang berasal dari pinjaman, modal yang dipinjam dari kreditur atau hutang, gitu ya, hutang. Kalau yang seperti hutang itu berbeban tetap tentu, ada biaya bunga adik-adik, ya, ada biaya bunga. Dan ini agak dibedakan adik-adik dengan
modal dari pemilik modal saham, bahkan modal saham preferen, gitu, yang ada di antara hutang dan modal saham itu, modal saham preferen itu, saham preferen itu di antara saham biasa dan hutang. Seperti hutang karena memang ada kewajiban yang didahulukan bagi pemilik saham preferen untuk menerima dividen. Gitu. Seperti saham karena kalau tidak dapat keuntungan tidak dibayarkan dividennya itu. Tidak seperti hutang. Perusahaan itu rugi atau untung tetap saja bayar bunga. Hanya berbeban tetap. Jadi kalau dari sisi perusahaan maka paling tinggi itu risiko sebenarnya sumber pembiayaan dari hutang. Yang kemudian saham preferen baru saham biasa. Nah, seperti jenis-jenis modal yang kita tahu atau yang kita jumpai di perusahaan, ada modal asing ya, atau pinjaman atau hutang, ya. Ada modal sendiri itu ada saham biasa, ya. Ada saham preferen dan ada laba ditahan. Ya. Adik-adik jadi laba ditahan komponen sebenarnya komponen dari modal sendiri. Nah, itu yang paling beda itu adalah modal asing tadi atau modal pinjaman karena bunga itu dibayarkan sebelum dipotong pajak. Jadi kalau ada biaya modal itu nanti dulu, jangan-jangan biaya modal bunga maksudnya itu kan belum dipotong pajak, jadi harus di-jas dulu dengan dipotong pajak sehingga menjadi biaya modal setelah pajak. Jadi kalau baru biaya bunga saja itu kan biaya modal sebelum pajak. Biaya bunga itu ada biaya modal dari pinjaman atau kreditur atau hutang, biaya hutang itu biaya sebelum pajak. Padahal yang kita hitung biaya modal itu adalah didasarkan atas after ya tax basis ya. Jadi didasarkan atas basis setelah pajak. Jadi kalau dividen itu kan setelah diperhitungkan pajak, baik saham biasa maupun saham preferen ya. Jadi dividen saham preferen itu dibayarkan itu sebenarnya setelah dipotong pajak. Begitupun dividen itu setelah dipotong pajak. Sehingga adik-adik nanti kalau mau menghitung jangan lupa itu. Biaya modal pinjaman atau biaya hutang itu biasanya diketahui adalah biaya sebelum pajak ya. Jadi biaya modal sebelum pajak. Biaya modal pinjaman atau biaya hutang ya. Biaya hutang sebelum pajak. Dan itu harus di-jas ya, dengan pajak. Yaitu dengan dikalikan misalnya ya, pajak 40% kalikan 0,6 atau 60%. Gitu. Jadi biaya modalnya yang hutang itu berapa? Misalnya 10%, maka 10% itu biaya sebelum pajak. Kalau di-jas dengan pajak yang diketahui 40%, itu dikalikan dengan 0,6 atau 60%. Jadi hanya 6% biaya hutang setelah pajak. Itu adalah 6%. Itu contoh saja. Kalau pajaknya sampai 50% banyak banget ya. Biaya modalnya turun tentu ya. Karena minus ya 1 min T itu T-nya itu pajak, jadi ada 0,5 dikalikan dengan biaya hutang yang 10% tadi itu kan tinggal 5%. Jadi biaya modal yang dari pinjaman itu hanya 5%. Tapi adik-adik kalau sudah
biaya modal yang berasal dari saham biasa ya, common stock, preference stocknya dari saham preference, laba ditahan itu ya, laba ditahan juga ada biayanya, jadi harus diperhitungkan biaya modal dari laba ditahan itu juga after tax basis, jadi tidak perlu di just dengan tingkat pajak ya, tidak perlu. Satu-satunya itu biaya hutang. Dan adik-adik ini yang perlu diketahui dalam menghitung overall cost of modal capital ya. Overall cost of capital, joint cost of capital ya, atau biaya modal rata-rata ya. Itu adalah biaya modal. Jadi bicara biaya modal perusahaan itu jadi biaya modal perusahaan. Karena modal perusahaan itu berasal dari berbagai sumber, ya, jadi terdiri dari banyak jenis. Ada modal asing setidaknya, ada modal sendiri, ya, ada dari laba ditahan yang modal sendiri itu misalnya, maka modal perusahaan itu adalah modal rata-rata. Nah, modal asing dan modal sendiri. Jadi bicara masalah biaya modal ya tentu biaya modal rata-rata tadi. Biaya modal yang berasal dari secara proporsional ya modal asing dan modal sendiri. Modal sendiri itu ada saham biasa, ada laba ditahan, begitu adik-adik. Kalau laba ditahan itu kan nanti ada perhitungan adik-adik, dicontohkan dalam buku dan tidak susah memahami. Ya, jadi biaya modal individu itu artinya ada biaya modal dari pinjaman gitu ya. Ada biaya modal dari saham biasa, ada biaya modal dari laba ditahan, ada biaya modal dari saham preferen gitu ya. Dan itu mudah memahami. Tetapi yang perlu diingat adik-adik seperti yang saya sampaikan tadi adalah bahwa dalam memperhitungkan biaya modal pinjaman itu harus di-adjust dulu dengan tingkat pajak sehingga menjadi after tax basis ya. Karena itu biasanya yang diketahui adalah biaya modal pinjaman atau hutang itu sebelum pajak. Jadi dijadikan biaya modal pinjaman setelah pajak. Jadi seperti biaya modal yang lain sudah otomatis jangan di-adjust ya. Kalau ada saham biasa, ada saham preferen, ada laba ditahan itu jangan di-adjust. Nah itu kemudian yang perlu diingat adalah modal pinjaman jangka pendek, hutang jangka pendek, itu tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung biaya modal perusahaan. Ingat, biaya modal perusahaan itu yang diperhitungkan hanya modal asing, modal pinjaman, hutang berjangka panjang. Jadi yang jangka pendek dan menengah pun tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah hutang jangka panjang, pinjaman jangka panjang, modal asing jangka panjang. Itu jadi biaya modal pinjaman jangka panjang. Itu berapa dikalikan dengan ini adik-adik biaya modalnya. Kemudian dari saham biasa itu berapa dikalikan dengan biaya modal saham, kemudian saham preferen berapa, gitu. Berapa itu maksudnya porsinya saham preferennya berapa itu ya, dalam perusahaan itu. Porsinya berapa, bagiannya berapa. Gitu. Itu dikalikan dengan biaya modal saham preferen, kemudian laba ditahan juga begitu. Laba ditahannya berapa dikalikan dengan biaya laba ditahan, semuanya dijumlah adik-adik.
baru dibagi maksud saya keseluruhan modal. Itu adalah biaya modal rata-rata perusahaan. Bahkan bahasanya malah biaya modal tertimbang ya, rata-rata. Biaya modal rata-rata tertimbang. Tapi itu boleh diistilahkan dengan joint cost of capital bisa ya, overall cost of capital bisa, average bahkan cost of capital bisa, atau modal rata-rata itu dimaksudkan, atau bahkan modal perusahaan begitu tidak bisa. Berapa biaya modal perusahaan? Itu maksudnya adalah biaya dari hutang jangka panjang, itu biaya dari hutang atau pinjaman jangka panjang, biayanya itu berapa ya? Itu dikalikan dengan porsinya, deh. Berapa porsi dari modal pinjaman itu? Ya, dikalikan nanti. Terus tadi dari saham biasa. Saham biasa biayanya berapa? Kalikan dengan porsi dari saham biasa. Begitupun laba ditahan atau saham preferen. Berapa porsi saham preferen dikalikan dengan biaya saham preferen. Kemudian laba ditahan, berapa biayanya dikalikan dengan porsi dari laba ditahan. Itu dibagi semua atau keseluruhan atau jumlah modal ya perusahaan dibagi dengan modal keseluruhan perusahaan, itu adalah biaya modal perusahaan. Ada dua cara yang di buku panduan kita itu ya, kita bisa menggunakan salah satunya dan dua-duanya pasti betul. Itu. Jadi yang perlu diingat, saya ingin ingatkan kembali, masalah biaya modal perusahaan itu yang diperhitungkan hanya biaya modal dari hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek, hutang jangka menengah tidak diperhitungkan tadi. Jangan lupa nanti di soal bisa saja diketahui semua pinjaman atau hutang perusahaan. Dari jangka pendek, menengah, panjang kita dan terkecuali dari yang pendek dan menengah itu nggak usah diperhitungkan. Tapi kita mulai dari hutang jangka panjang, karena ini pembiayaan permanen. Investasi itu idealnya dibiayai juga dengan pendanaan yang permanen, yaitu hutang jangka panjang itu setidaknya syukur modal sendiri kan begitu. Jadi tidak akan digunakan hutang jangka pendek ya, atau jangka menengah untuk pembiayaan investasi. Investasinya sendiri berpuluh tahun kalau perlu ya. Itu sehingga yang digunakan untuk pembiayaan investasi adalah pinjaman jangka panjang, itu dibenarkan adik-adik. Ya. Nah, syukur bagi malah modal sendiri, karena memang modal sendiri sudah kuat sekali, jadi jangka panjang pun tidak ada misalnya. Tapi kalau memang dihadirkan ya pinjaman jangka panjang. Jangan hutang atau modal asing atau pinjaman jangka pendek, jangan, karena itu usianya kan lebih pendek dari usia investasi sendiri ya. Jadi usia yang dibiayai lebih panjang dari usia pembiayaan, itu akan merepotkan nanti. Ya, dari sisi likuiditas ya itu akan merepotkan. Sehingga tadi saya awali lagi, jangan lupa yang diperhitungkan sebagai ini bagian dari modal perusahaan adalah hanya modal asing atau modal pinjaman atau hutang jangka panjang. Dan itu ada biayanya, kalikan aja deh, kalikan ya, porsinya berapa kalikan, gitu. Kalau mau mencari begitu kalikan. Nah, biaya hutang jangka panjang itu berapa dikalikan dengan porsi dari hutang jangka panjang itu berapa di perusahaan, kemudian ditambah dengan biaya modal saham preferen dan dikalikan dengan berapa porsi saham preferen, ditambah dengan biaya modal saham ialah common stock biasa, so biaya modal saham biasa atau common stock ya. Itu berapa biaya modal saham biasa itu dikalikan dengan porsi dari modal saham biasa. Ditambah dengan laba ditahan ya, laba ditahan. Paling-paling begini deh. Itu nanti dibagi keseluruhan modal perusahaan ya. Itu adalah biaya modal
perusahaan. Biaya modal yang digunakan oleh perusahaan, gitu ya. Yang saham biasa dengan saham biasa tapi baru ya. Jadi saham biasa baru, saham baru dikeluarkan, itu kan ada biaya dalam pengeluaran saham itu ada biaya emisi, ya, ada biaya emisi. Nah, itu per individual sebenarnya adik-adik. Jadi saya enggak detail itu karena biaya individual dari modal saham biasa itu sebenarnya gampang. Gitu. Saham preferred gampang. Saham biasa saham baru maksudnya ya, itu kan hanya selisihnya dengan saham biasa itu kalau saham baru di launching itu kan memang ada emisi, biaya emisi ya atau floating cost ya, flotation cost itu biaya emisi. Ya. Jadi misalnya saja ya, saham itu nominalnya 1 juta. Ya, misalnya ya itu besar sih kalau saham 1 juta besar. Kemudian satu lembar saham itu yang kita lembar itu ada biayanya, ada itu biaya emisi atau biaya flotation cost ya. Flotation cost atau biaya flotation. Itu misalnya saja 10%. Atau kalau dirupiahkan misalnya 100. Nah, gitu kan. Nah, maka kan kalau itu saham biasa itu biasanya nominalnya berapa? 1 juta ya dibagi dengan 1 juta kan. Dividen yang dibayarkan bagi 1 juta. Kalau ini dividen ya dibagi dengan 900. Gitu ya. Karena tadinya 1 juta ada biaya emisi. Ya, itu sama dengan gambaran kalau kita pinjam bank adik-adik. Kita pinjam jangka pendek kali ini ya, tapi itu nggak dihitung loh dalam mencari biaya modal perusahaan. Kita pinjam bank, ya 10 juta misalnya begitu. Tapi ternyata kita hanya terima 9.500.000 karena ada biaya 500.000 itu ada biaya administrasi, biaya asuransi dan lain-lain 500.000 misalnya. Sehingga yang kita terima sebenarnya kan real itu kan hanya 950 bukan 9.500.000 ya, bukan 10 juta gitu ya. Maka berapa biaya? Maka kita akan hitung tingkat bunganya itu misalnya 10%, 10% dikalikan dengan 10 juta atau ditambah dengan tadi ada biaya administrasi dan asuransi misalnya 500 tadi 500.000 ya itu dibagi dengan tidak 10 juta kita terima cuma 950 kok dibagi dengan 9 juta 500 ya dibagi dengan 9.500.000 nah, seperti itu karena memang ada biaya yang dikeluarkan. Adik-adik demikian adik-adik mudah-mudahan nanti tidak susah sebenarnya menghitung biaya modal itu nggak susah biaya modal perusahaan itu tetapi tetap adik harus belajar ya yang nggak susah nggak sulit tetapi yang tidak sulit itu tetap harus disiapkan ya coba nanti kalau nggak disiapkan adik dulu loh bagaimana mengerjakannya ini ya perhitungannya ruwet betul nggak ruwet ya makanya yang saya sampaikan itu setidaknya dipegang dengan baik-baik dalam menghitung biaya modal perusahaan adik-adik jangan disertakan ya modal pinjaman atau hutang atau kredit jangka pendek dan menengah bahkan tetapi hanya pinjaman jangka panjang ya atau modal asing yang berjangka panjang gitu ya karena ini pembiayaan permanen karena ini modal pinjaman jangka panjang itu kan jangka yang begitu panjang kan memang digunakan untuk investasi dan investasi kita tahu memang berjangka lama atau panjang. Di samping itu kalau menghitung individu itu ada biaya modal pinjaman yang tentu maksudnya adalah pinjaman jangka panjang itu harus didas ya kemudian dengan tingkat pajak tentu ya kita buat jadi after tax basis didasarkan pada ya pajak biaya modal setelah pajak gitu. Jadi di-adjust dulu dengan tingkat pajak
Yang lain modal saham, laba ditahan, ya modal saham preferen itu tidak perlu dijas karena dividen saham preferen, dividen saham biasa, ya bahkan laba ditahan itu semua diperhitungkan kan setelah pajak, adik-adik. Setelah dipotong pajak maksudnya. Tapi kalau biaya bunga obligasi itu kan diperhitungkan sebelum pajak, adik-adik. Itu dibayar sebelum pajak biaya bunga itu. Adalah obligasi itu pinjaman jangka panjang, adik-adik. Itu dibayarkan sebelum dipotong pajak sehingga harus dipotongkan pajak gitu, dalam menghitung biaya modal perusahaan. Jadi modal perusahaan itu ada pinjaman jangka panjang dari obligasi itu misalnya, ya. Kemudian modal saham biasa, modal saham preferen dan laba ditahan. Beda, adik. Dan jangan lupa selain itu adalah investasi selain ya kuliah terakhir ini mengenai biaya modal, capital cost atau cost of capital, itu ada investasi dalam aktiva tetap. Dua hal itu yang adik siapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan soal UAS dengan baik juga. Ya, jadi ada yang adik pelajari nanti ada net present value. Ya, ada barangkali tidak saya keluarkan, kasihan kalian adik-adik ya. Jadi investasi ya yang digunakan adalah metode net present value. Ya, mungkin ada payback period barangkali begitu ya. Tapi sampai net present value adik-adik. Jadi karena itu metode penilaian investasi yang paling sering dilakukan itu net present value. Kalau IRR itu juga, tapi saya tidak ingin ada dalam tingkat kesulitan, ya maka IRR tidak, ya insya Allah tidak saya tanyakan nanti, tapi hitunglah misalnya payback period gitu ya dari investasi tersebut, ya net present value gitu ya, atau mungkin profitability index karena itu juga gampang ya. Kalau net present value itu present value proceed minus present value outlay. Kalau profitability index ya dalam ini dalam apa ya, investasi makro ya, dalam ini pembiayaan jembatan, jalan, itu proyek-proyek makro maksudnya dikerjakan oleh pemerintah, itu biasanya digunakan dengan BC ratio itu ya, benefit cost ratio. Tapi BC ratio itu kan sama dengan sebenarnya kata lainnya dengan dari ya, profitability index, present value proceed dibagi dengan present value outlay. Kalau yang net present value itu dikurangkan dari present value proceed minus present value outlay, tapi kalau yang profitability index itu present value proceed bagi dengan present value outlay. Demikian adik-adik, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Halo? Mana nggak ada ini? Ada yang masih dengar? Masih, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas mungkin? Pesan-pesannya ya, itu investasi dan aktiva tetap, kemudian biaya modalnya, cost of capital. Jadi waktunya habis, kelihatannya adik-adik. Tapi ada yang mau tanya, ada enggak? Ada ya? Baik, kita jumpa nanti di akhir semester adik-adik. Ya, insya Allah dilaksanakan awal Januari sehingga ini cukup waktu untuk latihan sendiri di rumah. Demikian, tetap semangat belajar ya untuk masa depan yang baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.